Kita lanjut bahas PTTH Kasarapi episode 820 dan ini merupakan episode terakhir dari serial Kaisar Api ini. Oke lah, gak usah banyak mang-ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Seorang pemuda telah muncul di atas langit dengan kobaran api di tubuhnya dan kekuatan yang tidak bisa dibandingkan dengan banyak orang di dalam tempat ini karena dia sebenarnya adalah Soyen yang telah mencapai kekuatan dewa perang. Hal itu membuat 4 istri Soyen saling memandang satu sama lain dan kemudian mereka mengatakan, "Kakak Soyen, dia sebenarnya berhasil. Tuan Soyen, dia berhasil." Xiao Xiao dan juga Xiaolin, mereka berdua juga mengatakan, "Ayah, dia sebenarnya telah mencapai kekuatan dewa perang." Hal itu juga telah membuat kekuatan di dalam tubuh kita yang memiliki garis keturunan yang sama menjadi meningkat. Guru Yaolao dan juga Raja Suci serta Raja Naga Emas pada saat ini mereka juga berkata, "Bocah ini benar-benar tidak pernah mengecewakan." Sorak-sorai dan juga rasa bangga telah muncul di dalam hati masing-masing mereka. Juga sangat senang karena pada akhirnya tidak jadi menghadapi kematian. Pandangan mata Soyen melihat ke semua orang dan kemudian sambil tersenyum dia mengatakan, "Kalian semuanya sudah bekerja keras. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya biarkan masalah ini aku yang membereskan." Fluktuasi api suci yang sangat megah muncul dari dalam tubuh Soyen dan kemudian dia secara perlahan berjalan menuju ke arah Ren Yuanzi. Menghadapi hal seperti ini, raut wajah seorang Ren Yuanzi telah berubah menjadi menegang dan dia tidak lagi berani meremehkan kekuatan Soyen yang telah berada di level yang sama dengan dirinya. Detik berikutnya sambil memandang Soyen, Ren Yuanzi pun tersenyum dan dia berkata, "Sepertinya kau juga telah berhasil memasuki level dewa perang. Roh dari senjata peringkat pertama itu memang luar biasa, membuatmu bisa mencapai kekuatan saat ini." Soyen kemudian berbicara dengan ada suara penuh kemarahan, "Apa gunanya kau banyak omong kosong? Ren Yuanzi, kau telah membahayakan ribuan orang di dalam dunia ini dan kau juga telah merencanakan sebuah rencana yang besar. Apa yang telah kau lakukan selama ini benar-benar tidak bisa diampuni. Sekarang semuanya akan kita tentukan dan juga kita akhiri dalam pertarungan ini." Mendengarkan kata-kata dari seorang Soyen membuat Ren Yuanzi tersenyum dengan cara yang aneh dan kemudian dia berbicara, "Kau hanyalah bocah kecil yang tahu apa tentang tingginya langit dan juga dalamnya bumi, Soyen. Jika kau kalah, maka dunia ini akan lenyap dan ketika zaman kuno muncul kembali, semuanya akan berubah sesuai dengan keinginanku. Namun, jika sekarang kau menyerah, mungkin kita bisa memelihara dunia ini secara bersama-sama." Soyen menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Daripada aku memelihara dunia ini bersama dengan orang jahat, lebih baik aku menjaganya sendiri dan aku yakin dalam pertarungan penentu ini kau yang akan kalah." Mendengarkan kata-kata dari seorang Soyen membuat Ren Yuanzi tidak lagi bermain-main dengan bocah ini karena dia sudah tidak bisa diajak kompromi. Hal itu membuat Ren Yuanzi tiba-tiba saja segera berseru, "Jika begitu rasakanlah hukum dewa, 7 penghukuman para dewa." Akhirnya api putih susu dikeluarkan dari dalam tubuhnya dan kemudian hal seperti itu berubah menjadi sambaran api putih yang akan menghancurkan seorang Soyen. Namun menyaksikan hal seperti ini, Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya dan detik berikutnya dia mengeluarkan pedang pembunuh dewa. Lalu kekuatan api juga telah dialirkan ke dalam pedang ini sambil berkata, "Jika begitu aku juga akan menunjukkan kekuatan pedang pembunuh dewa yang sebenarnya." Tanpa ragu lagi Soyen memberikan tebasan menggunakan pedang pembunuh dewa dan kemudian api warna-warni kali ini juga telah meluncur. Akhirnya dar, kekuatan api warna-warni itu pun berhantaman dengan kekuatan api putih susu dan menimbulkan ledakan yang sangat besar di langit. Sampai-sampai gelombang ledakan itu sendiri membuat jantung banyak orang berdebar penuh dengan ketakutan. Mereka semuanya menyaksikan pertarungan di langit antara Soyen dan juga Ren Yuanzi ini sambil mengatakan, "Pertempuran dua dewa memang bukan sesuatu yang bisa kita campuri." Sementara Ratu King Yuan
Raut wajahnya telah berubah menjadi sangat serius. Dia kemudian menggertakkan giginya sambil berkata, meskipun Soyen telah mencapai level Dewa Perang, sebenarnya aku masih merasakan adanya selisih kekuatan antara dia dan juga Ren Yuanxi. Bahkan dalam hal kemampuan bertarung dan juga pengalaman. Bagaimanapun, Ren Yuanxi selama ini merupakan salah satu penjaga dari surga yang hilang. Mungkin aku harus ikut campur dalam hal ini. Mendengarkan ucapan dari seorang King Yuan membuat para malaikat yang berada di belakangnya tiba-tiba saja mengatakan, Ratu, apakah kau benar-benar akan ikut campur dalam pertempuran itu? Jika kau melakukannya, harganya terlalu mahal. King Yuan menggelengkan kepalanya sambil berbicara. Pemimpin wilayah api yang tidak berujung Soyen melakukan hal ini juga untuk melindungi dunia dan juga kita semuanya. Jadi kenapa kita harus memikirkan harga apa yang harus kita bayar? Aku memanglah Ratu Malaikat, tapi aku juga tidak takut akan kematian. Mendengarkan ucapan dari seorang King Yuan membuat para malaikat yang berada di belakangnya hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan kemudian saat ini King Yuan bersama dengan para malaikat itu langsung menutup matanya untuk membaca mantra-mantra kuno demi mempersiapkan sesuatu yang tidak terduga. Dan mungkin hal ini akan bisa memberikan bantuan terhadap Soyen. Sementara di langit, pertempuran antara Soyen dan juga Ren Yuanxi terhenti untuk sejenak. Keduanya saling menjaga jarak dan kemudian Ren Yuanxi tiba-tiba saja berkata, sungguh mengejutkan. Sebenarnya level kekuatan dari Dewa Perang milikmu masih sedikit berada di bawahku. Namun, kemampuan bertarungmu benar-benar mampu menyaingi diriku. Tapi Soyen, sebenarnya aku juga sangat bosan dengan pertarungan seperti ini. Jadi, rasakanlah dunia kegelapan. Dari 8 peti mati, tanpa ragu lagi Ren Yuanxi mengeluarkan kekuatan api putih susu dari dalam tubuhnya. Dan kemudian hal itu berubah menjadi 8 peti mati. Selanjutnya, tanpa ragu-ragu lagi Ren Yuanxi melambaikan tangannya. 8 peti mati itu pun meluncur ke tempat dari Soyen berada dan kemudian mengepung dari berbagai arah. Saat ini, Soyen berada di tengah-tengah dari kepungan 8 peti mati tersebut. Raut wajah dari Soyen telah berubah menjadi sangat serius ketika dia menyaksikan pemandangan seperti ini. Dan Soyen tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Ren Yuanxi itu. Sementara Ren Yuanxi sendiri sambil tertawa dia mengatakan, Soyen, kau tidak akan pernah bisa meloloskan diri dari 8 peti mati milikku. Tanpa ragu lagi, 8 peti mati itu pun langsung terbuka penutupnya. Dan kemudian fluktuasi energi yang berada di dalamnya langsung mengurung tubuh dari Soyen. Kali ini, seolah-olah Soyen telah dibawa ke dalam sebuah dimensi lain yang sangat gelap. Di dalam tempat ini bahkan Soyen merasakan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan dia bahkan juga tidak mampu menggunakan kekuatan Dewa Perang. Untuk kali ini, Soyen samar-samar berubah menjadi seorang manusia biasa. Dan di dalam dunia kegelapan ini sepertinya akan ada ujian berat yang menanti seorang Soyen. Di dalam dunia kegelapan yang tidak berujung ini Soyen, raut wajahnya menahan rasa sakit yang luar biasa. Kemudian berbagai jejak ingatan dari seorang Yuan Tian mengalir ke dalam benak dari Soyen. Saat ini, di dalam benaknya itu Soyen telah melihat seorang bocah kecil. Dan tiba-tiba saja ada seorang pria parubaya yang cukup mirip dengan Ren Yuanxi muncul di samping bocah kecil ini. Lalu dia mengatakan, mari ikutlah bersama dengan diriku dan kita akan benar-benar membangun sebuah desa yang jauh lebih makmur. Bocah kecil laki-laki ini bernama Yeking. Ren Yuanxi sekali lagi mengatakan, ayo kita pergi bersama dan aku akan membawamu ke tempat yang sangat istimewa. Di sanalah takdirmu berada. Yeking hanya tersenyum dan dia sangat percaya dengan Ren Yuanxi itu. Namun tiba-tiba saja dari dalam tubuh Ren Yuanxi langsung mengeluarkan kekuatan api putih susu yang kali ini langsung melahap tubuh dari Yeking. Dan sebenarnya Yeking itu adalah reinkarnasi generasi pertama dari seorang Yuan Tian. Tanda kelopak bunga teratai yang berada di dahi dari Yeking saat ini juga telah menjadi kusam. Setelah melakukan hal seperti ini, Ren Yuanxi kembali melakukan sebuah perburuan pada reinkarnasi kedua, ketiga, keempat, dan juga yang lainnya. Hingga sampailah pada reinkarnasi ke-8 dari seorang Yuan Tian. Ketika melihat hal seperti ini, wajah Soyen terlihat cukup terkejut ketika dia
melihat bahwa reinkarnasi ke-8 dari seorang Yuan Tian sebenarnya adalah tetua tertinggi dari klan Xiao, yaitu Xiao Tianyuan. Kita dibawa kembali pada masa sebelum menjelang Perang Dunia Pertama. Xiao Tianyuan yang masih sangat muda dan juga tampan berdiri sendirian di sebuah halaman, dan kemudian dua orang kini telah muncul di belakangnya, yang tidak lain itu merupakan Xiao Yuntian dan juga Raja Suci. Xiao Yuntian pun kemudian berbicara, "Lapor pemimpin, aku telah menemukan lokasi asal kemunculan dari kuali Dewa Api." Xiao Tianyuan melihat pada Xiao Yuntian dan juga Raja Suci ini, lalu dia mengatakan, "Jika begitu biarkan aku sendiri yang memeriksanya. Struktur dari kuali Dewa Api belum lengkap, dan mungkin di dalam tempat itu aku bisa menyempurnakan benda ini." Ras jahat asing selama ini mengetahui bahwa aku adalah pencipta dari kuali Dewa Api, tapi mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya aku hanyalah penjaga kuali Dewa Api ini. Banyak rahasia yang mungkin berkaitan dengan batasan dari dunia ini. Maka dari itu, mungkin aku sendiri yang harus bergerak untuk menyempurnakan kuali Dewa Api. Mendengarkan hal seperti ini membuat Xiao Yuntian dan juga Raja Suci hanya bisa menganggukkan kepalanya. Raja Suci pun selanjutnya dia mengatakan, "Jika begitu aku akan mengurus klan Xiao dan membantu Xiao Yuntian." Xiao Tianyuan hanya bisa tersenyum sambil menganggukkan kepalanya ke arah mereka berdua. Setelah menyerahkan urusan dari klan Xiao ini pada Raja Suci dan juga Xiao Yuntian, pada akhirnya Xiao Tianyuan membawa kuali Dewa Api pergi ke tempat yang bisa menyempurnakan kuali ini sepenuhnya. Namun tidak sengaja dia telah masuk ke sebuah pintu dari area medan perang kuno. Dan di sanalah secara tidak sengaja Ren Yuanxi telah menemukan identitas dari Xiao Tianyuan, yang ternyata orang ini adalah reinkarnasi generasi ke-8 dari Yuan Tian, menggunakan bala bantuan dari 7 reinkarnasi sebelumnya. Ren Yuanxi bisa menaklukkan Xiao Tianyuan dan kemudian mengubahnya menjadi boneka. Namun sebelum Xiao Tianyuan benar-benar dijadikan budak bagi seorang Ren Yuanxi, dia telah mengirimkan kuali Dewa Api untuk kembali ke tangan Xiao Yuntian dan juga Raja Suci. Namun hal itu tidak sampai, dan kemudian kuali Dewa Api pun tersesat di sebuah dunia tertentu. Detik berikutnya, di dalam benak dari Soyen yang muncul saat ini adalah gambaran tentang diri Soyen sendiri. Hal itu membuat Soyen kemudian mendengarkan berbagai suara yang bergema. "Kau adalah pendosa dari klan Xiaogu. Kau adalah seorang pengecut dari dunia 1000 besar. Soyen, kau tidak akan bisa berbuat apapun untuk dunia ini." Berbagai adegan terus berkelebat. Namun Soyen mencoba memahami apa maksud dan juga arti dari semua ini, sehingga gejolak yang luar biasa telah muncul dari dalam tubuh Soyen. Berbagai kenangan dan juga gambar-gambar berisik itu mampu diubah oleh Soyen menjadi kekuatannya sendiri. Hal ini membuat dunia kegelapan bergetar dengan cara yang luar biasa. Ren Yuanxi yang berada di luar dan menyaksikan bahwa 8 peti mati bergetar dengan cara yang hebat. Hal itu membuat raut wajahnya berubah dalam seketika dan dia berkata, "Apa-apaan ini? Sebenarnya dia sedang melahap kekuatan dunia kegelapan. Aku benar-benar tidak percaya bahwa kekuatan tertinggi dari 8 peti mati itu tidak bisa mengalahkan dirimu Soyen. Jika begitu rasakanlah kekuatanku saat ini." Tanpa ragu lagi api putih susu berkobar dari dalam tubuh Ren Yuanxi ini dan dia meluncurkan serangan ke arah dunia kegelapan. Orang-orang yang menyaksikan adegan ini hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, karena mereka saat ini juga tidak bisa memberikan bantuan apapun kepada Soyen. Tepat ketika serangan api putih susu itu akan mengenai tubuh dari Soyen, tiba-tiba saja sebuah energi hijau telah muncul dari dalam tubuh Soyen, dan kemudian hal itu berubah menjadi perisai cahaya yang langsung ditabrak oleh api putih susu, lalu tidak menimbulkan gejolak apapun. Perisai hijau ini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan api putih susu. Tiba-tiba saja Soyen membuka matanya dan dia berhasil keluar dari dalam dunia kegelapan sambil menatap ke arah Ren Yuanxi. Soyen pun berkata, "Kekuatan belenggu dari dunia kegelapan yang kau ciptakan menggunakan 8 peti mati ini memang sangat kuat, tapi hal itu tidak bisa menahan diriku. Ren Yuanxi, sayangnya rencana yang telah kau buat
selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya ini akan hancur karena kau melakukan satu langkah yang salah, yaitu memilih lawan yang tidak tepat. Dan asal kau tahu bahwa aku sebenarnya merupakan generasi reinkarnasi ke-9, bagaimana mungkin generasi 8 reinkarnasi yang lainnya bisa bersaing untuk menundukkan diriku? Setelah mengatakan hal seperti ini, kekuatan yang luar biasa terpancar di dalam tubuh Soyen, dan kemudian hal itu membuat raut wajah Ren Yuanxi menjadi sangat jelek. Dia dengan cara yang cukup terkejut segera berkata, "Apa? Kau adalah generasi reinkarnasi ke-9? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku bisa melakukan kesalahan? Aku telah memeriksa dengan seksama tubuh dirimu di masa lalu, dan aku bahkan tidak menemukan jejak dari generasi reinkarnasi ke-9 di dalam dirimu. Awalnya aku berpikir bahwa mungkin generasi reinkarnasi ke-9 telah tewas ketika dia belum lahir." Soyen pun kemudian menimpali, "Karena kau masih tidak percaya, maka aku akan menunjukkannya." Detik berikutnya, pung! Fluktuasi yang jauh lebih dahsyat dipancarkan dari dalam tubuh Soyen, dan kemudian hal itu membuat raut wajah Ren Yuanxi sekali lagi penuh ketakutan. Dia kali ini baru saja percaya bahwa Soyen benar-benar generasi reinkarnasi ke-9 dari seorang Yuan Tian. Tidak hanya itu saja, bahkan simbol kelopak bunga teratai ini juga telah muncul di dahi dari seorang Soyen. Bahkan aura di dalam tubuh Soyen sangat mirip dengan aura Yuan Tian, dan kemudian aura ini telah mempengaruhi tubuh-tubuh seperti Xiao Tian Yuan dan juga yang lainnya, hingga akhirnya kendali di dalam tubuh mereka telah menghilang. Dan kali ini 9 generasi reinkarnasi dari seorang Yuan Tian telah berkumpul sepenuhnya bersama dengan Soyen. Detik berikutnya Soyen tersenyum, dan suaranya serta auranya yang telah sangat mirip dengan seorang Yuan Tian, dia pun mengatakan, "Ren Yuanxi, bagaimanakah kabarmu? Seharusnya kau lebih familiar dengan hal ini daripada aku, bukan?" Telapak tangan dari Soyen pada saat ini telah memegang sebuah bunga teratai. Masih dengan raut wajah yang tidak percaya, Ren Yuanxi pun berkata, "Bagaimana mungkin? Aku selama ini telah mengonfirmasi identitasmu beberapa kali. Bahkan ketika aku menguasai tubuh dari Hun Tianhao, mustahil bahwa kau adalah reinkarnasi ke-9 dari Yuan Tian." "Soyen, jangan berbohong. Aku tidak akan tertipu denganmu." Soyen kemudian mengatakan, "Untuk apa aku berbohong? Aku memanglah generasi ke-9 dari seorang Yuan Tian. Kau lihat, simbol teratai yang berada di dahiku menunjukkan bahwa aku adalah reinkarnasi Yuan Tian yang asli. Dan selama ini, alasan kenapa kau tidak bisa menemukan kelopak bunga teratai dikarenakan hal itu telah tersembunyi di dalam jiwa dari Nanan yang selama ini dia tertidur di dalam tubuh Yunqi. Bagaimana bisa kau menemukan hal itu?" "Ren Yuanxi, sandiwara ini sudah saatnya diakhiri. Segala sesuatu yang telah kau lakukan dan berbagai kejahatan yang membuat sengsara dunia ini harus diakhiri dengan kematianmu." Ren Yuanxi pun kemudian menimpali perkataan dari Soyen, "Yuan Tian, kau dan aku sama-sama dewa yang telah melindungi surga yang hilang. Namun aku masih tidak menyangka bahwa kau akan melakukan sebuah trik di saat terakhir. Tidak kusangka kau bisa menyembunyikan kelopak teratai itu dengan cara yang sangat rapi." "Aku memang telah kecolongan, tapi apakah kau pikir aku tidak bisa melawan dirimu? Jika begitu, rasakanlah dengan kekuatan keilahianku. Tunjukkan kekuatan maksimal api suci peringkat pertama." Dalam sekejap saja, dari dalam tubuh seorang Ren Yuanxi memancarkan sinar cahaya putih susu yang cukup luar biasa, dan bahkan hal itu telah menimbulkan gejolak di seluruh tempat ini. Namun Soyen masih tetap tenang menghadapi hal seperti itu. King Yuan tiba-tiba saja mengatakan, "Kekuatan api suci peringkat pertama yang legendaris telah dikeluarkan dengan cara maksimal. Bagaimanakah kakak Soyen akan menghadapi serangan seperti ini?" Cailin kemudian menimpali, "Aku khawatir untuk bisa mengalahkan api suci peringkat pertama, itu harus menggunakan senjata peringkat pertama." Sun Er kemudian menimpali, "Senjata peringkat pertama?
bagaimanakah caranya memanggil benda itu? Bahkan selama ini kita tidak mengetahui seperti apa wujud senjata peringkat pertama ini. Sementara Soyen yang raut wajahnya masih tetap santai, dia berkata, Ren Yuanxi, api suci peringkat pertama mungkin memang luar biasa. Dan bahkan dengan keegoisanmu, kau telah memusnahkan berbagai sifat keilahian dari semua api suci. Sehingga tak seorang pun di dalam dunia ini bisa mencapai level dewa perang sejak zaman kuno. Tapi aku sudah mengatakan bahwa hari ini akan menjadi hari kekalahanmu. Dengan kekuatan keilahianku, aku memanggil senjata dewa peringkat pertama. Sebuah kekuatan hijau yang cukup mempesona kembali keluar dari dalam tubuh Soyen, dan detik berikutnya itu akan berubah menjadi sesuatu di hadapannya. Menyaksikan hal seperti ini saja membuat raut wajah Ren Yuanxi dipenuhi rasa takut, dan kemudian dia berkata, apakah kau benar-benar mampu memunculkan teratai kekacauan? Di masa lalu ketika Suandi mengendalikan kekuatan api suci tingkat pertama dengan cara yang luar biasa, pada akhirnya dia tetap kalah di bawah senjata dewa peringkat pertama yang bernama teratai kekacauan. Menekan ketakutan di dalam dirinya sendiri membuat Ren Yuanxi tiba-tiba saja berkata, meskipun kau Yuan Tian generasi ke-9, meskipun kau memiliki senjata dewa peringkat pertama, tapi kau bukanlah Yuan Tian di masa lalu. Jadi biarkan aku menghancurkanmu dengan kekuatan api suci peringkat pertama ini. Tidak butuh waktu yang lama, kekuatan api yang berwarna putih susu milik seorang Ren Yuanxi ini juga langsung berubah menjadi teratai yang berwarna putih. Sementara di hadapan dari Soyen, sebuah bunga teratai yang berwarna hijau ini juga telah muncul, karena itu adalah senjata peringkat pertama yang bernama teratai kekacauan. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Ren Yuanxi pun melemparkan api teratai yang berwarna putih itu, sementara Soyen juga melemparkan api teratai yang berwarna hijau. Pada akhirnya tabrakan pun telah terjadi. Gelombang energi yang dahsyat terpancar dari ledakan itu, bahkan saat ini juga langsung menghancurkan teratai putih milik Ren Yuanxi. Dia juga terkena ledakan itu yang membuat tubuhnya langsung terluka parah. Ren Yuanxi benar-benar tidak percaya bahwa dia saat ini kembali kalah melawan generasi ke-9 dari seorang Yuan Tian. Namun detik berikutnya Ren Yuanxi tertawa terbahak-bahak. Sebenarnya rencanaku telah digagalkan oleh orang yang paling tidak terduga. Aku benar-benar membenci tentang hal ini, Soyen. Meskipun aku telah kalah, aku tetaplah Suandi yang memiliki tubuh suci alami. Dan kau tidak akan pernah bisa menghancurkan diriku untuk sepenuhnya. Dengan teknik sihir yang luar biasa, suatu hari nanti aku akan bisa kembali ke dalam dunia ini. Dan pada saat itu, mungkin akan menjadi kehancuranmu. Kalian semuanya hiduplah dengan tenang di bawah bayang-bayang dari dendam seorang Suandi ini. Tubuh dari seorang Ren Yuanxi sedikit demi sedikit kali ini telah hancur, seolah dia telah menggunakan sebuah teknik sihir untuk membawanya menghilang dari dunia ini. Tapi sebenarnya dia tidak benar-benar lenyap. Ren Yuanxi sebelum menghilang sepenuhnya, dia kembali berkata, Soyen, aku tahu bahwa kau juga kelelahan seperti dengan diriku, dan bagaimana kau sanggup untuk mengejarku kali ini. Sampai jumpa lain kali. Aku ingin semua makhluk di dalam dunia ini merangkak di bawah kakiku. Tunggu saja kembaliku di masa depan. Namun Soyen yang juga sudah kelelahan dan menghabiskan banyak kekuatan di dalam dirinya, kali ini dia berkata, apakah kau benar-benar berpikir bahwa dunia ini merupakan tempat yang bisa kau datangi dan juga kau tinggalkan sesuka hatimu? Aku sudah mengatakan bahwa apa yang kau lakukan pada dunia ini, kau harus menebusnya dengan kematianmu. Bagaimana mungkin aku bisa dengan mudah melepaskanmu untuk saat ini? Dengan tubuh dewaku, aku memerintahkan langit dan bumi untuk membawa kembali seluruh api suci ke dalam tubuhku. Setelah Soyen mengatakan hal seperti ini, berbagai api suci yang dimiliki oleh Raja Suci, Ying Yuan, dan juga orang-orang yang lainnya sekarang telah meluncur dan masuk ke dalam tubuh dari Soyen. Bahkan 3 api suci yang tadinya berada di dalam tubuh Ren Yuanxi kali ini juga telah keluar, lalu bergabung dengan Soyen. Detik berikutnya gejolak luar biasa
telah muncul dari dalam tubuh Soyen dan kemudian fluktuasi di dalam dirinya ini sangatlah tidak stabil. Hal itu membuat Ren Yuanxi tiba-tiba saja berkata, "Soyen, apakah kau sudah gila? Sebenarnya kau ingin meledakkan dirimu bersama dengan api suci itu." Menyaksikan apa yang dilakukan Soyen, banyak orang, termasuk istri dari Soyen, kali ini berkata, "Soyen, jangan! Tuan Soyen! Ayah! Kaisar Dewa Api!" Soyen tersenyum pada mereka semuanya dan kemudian dia berkata, "Aku adalah Kaisar Dewa Api Soyen. Bagaimanapun juga harus menekan bencana di dalam dunia ini dan tidak akan pernah membiarkan bencana kembali di masa depan." Kekuatan dari dalam tubuh Soyen menyebar dalam seketika dan kemudian hal itu menyelimuti seluruh jalur kabur dari seorang Ren Yuanxi. Soyen juga telah mengeluarkan kekuatan yang luar biasa untuk memberikan perlindungan supaya orang-orang di bawahnya tidak terkena efek dari peledakan tubuh dari Soyen. Detik berikutnya sinar cahaya api yang sangat mempesona ini telah membumbung tinggi di atas langit, lalu hal itu menelan tubuh dari seorang Ren Yuanxi bersama dengan tubuh Soyen. Tidak lama kemudian keduanya pun menghilang menjadi butiran-butiran cahaya di langit. Menyaksikan adegan ini membuat 4 istri Soyen langsung menangis. Anak dari Soyen, yaitu Xiao Xiao dan juga Xiaolin, merasa sangat lemas. Bahkan semua orang juga hanya bisa tertunduk dan berlutut dengan penuh kesedihan. Detik berikutnya King Yuan mengusap air matanya dan dia berkata, "Soyen, karena kau telah melindungi dunia ini dan juga banyak orang di dalamnya, maka izinkan aku melindungi dirimu. Doa suci para malaikat, aktifkan sihir kebangkitan." Pada akhirnya kekuatan malaikat King Yuan kini telah langsung meluncur ke arah langit dan berubah menjadi sebuah lorong emas. Pada akhirnya sinar-sinar cahaya dari kehancuran tubuh Soyen semuanya telah dimasukkan ke dalam lorong emas tersebut dan samar-samar dari dalamnya terdengar sebuah suara, "Semuanya, tunggu aku kembali." Butiran-butiran cahaya milik Soyen secara perlahan akan digabungkan untuk saat ini. Dan akhirnya pembahasan tentang Kaisar Api Soyen kini telah benar-benar selesai. Tapi menurut novel ini, berdasarkan keterangan dari pembuat novelnya, dia mengatakan bahwa Soyen akan kembali dan melanjutkan cerita yang lain dengan beberapa karakter yang akan diperbarui. Namun hingga saat ini Bang Sob belum menemukan novel lanjutannya. Jadi mungkin akan kita akhiri sampai di sini saja. Dan nanti jika Bang Sob menemukan novelnya kembali, mungkin akan kita bahas lanjutan dari serial Kaisar Api ini yang mungkin telah berubah menjadi Dewa Api Soyen. Cukup sekian dan juga terima kasih karena kalian telah mengikuti Bang Sob sejak beberapa tahun yang lalu sampai cerita Kaisar Api ini benar-benar tamat. Antusias kalian benar-benar luar biasa, rela pindah sana sini, ngikut Bang Sob ketika channelnya bermasalah semua sampai berlangganan. Dan ya begitulah, pokoknya thank you buat kalian semuanya. Bang Sob gak bisa membalas kebaikan kalian satu persatu. Pokoknya terima kasih lah, intinya itu aja. Dan Bang Sob juga minta maaf karena selama ini mungkin telah membuat kalian kecewa, sakit hati atau yang lainnya lah. Ya kita manusia biasa juga punya emosi, kadang kalau baca komentar yang nyelekit gitu juga rasanya pengen menghujat balik gitu. Tapi ya itu dijadikan pembelajaran aja buat Bang Sob ya, supaya bisa menjadi lebih bijak menghadapi komentar yang tidak enak dibaca gitu aja ya. Oke, thank you, sampai bertemu lagi di alur cerita berikutnya. Mungkin Bang Sob akan bahas The Great Ruler. Buat kalian yang mengikuti cerita ini bisa stay di channel Sobat Movie. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa kembali. Ngobrol Sob.